Baik, selamat malam teman-teman friendly. Bertemu lagi di live Instagram kita di mini coaching series transformasi sales offline menuju sales online. Bersama saya Julius Rahman, friendly property nomor 1 Indonesia. Nah, pastinya teman-teman friendly sudah lebih jago lagi nih, sudah lebih produktif lagi dalam menjalankan bisnis online teman-teman friendly. Karena minggu kemarin kita sudah membahas 5 skill atau 5 topik yang teman-teman friendly bisa upgrade guna menjalankan bisnis online Anda lebih produktif selama work from home ini. Nah, pada malam ini saya akan membantu nih teman-teman sales friendly bagaimana teman-teman friendly bisa mentargetkan pasar yang sesuai dengan produk yang teman-teman sales jualkan. Nah, tentunya kita harus memilah dong warm market yang sesuai untuk kita tuju menuju closing. Nah, tentunya kita akhir dari goal kita adalah menciptakan closing penjualan tentunya. Nah, caranya dengan teknik sales funneling. Nah, apa itu warm market dan bagaimana sih teknik sales funneling? Malam ini kita akan dibantu oleh digital marketing trainer yang luar biasa profesional. Wih, joss banget ilmunya teman-teman friendly. Anda nanti bisa belajar lebih dalam lagi, minta di coaching lagi dengan narasumber kita. Kenapa? Karena narasumber kita nih sudah banyak mentraining teman-teman sales friendly selama 12 tahun berjalan. Wih, mantap sekali itu pengalamannya. Teman-teman friendly akan lebih baik dan tune in terus di live Instagram kita pada malam hari ini, ya. Nah, beliau ini juga seorang trainer dalam bidang achievement motivation, creative thinking, sales dan marketing, dan tentunya juga mentor digital marketing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya undang narasumber kita untuk bergabung bersama kita, Coach Haryo Ardito. Baik, saya akan koneksikan dengan Coach Haryo kita. Luar biasa. Thank you buat teman-teman yang sudah join bersama saya di live Instagram kita sambil tunggu koneksi dari Coach Haryo. Wih, selamat malam Coach Haryo. Ya, Kabar selamat sehat, malam. Coach? Selamat malam. Baik. Kita cek dulu Panggilannya friendly. untuk suara kita jelas, Ya, Coach Haryo, dari saya Ya, ke Coach Haryo. Suara jelas? Suara jelas. Gambarnya jelas? Baik. Gambarnya jelas. Itu ya, Coach Haryo ya. Ya, gambarnya gimana jelas? Ya, gambarnya gimana jelas? Dari Coach Haryo jelas semua, gambar jelas dan suara pun jelas. Bagi teman-teman friendly yang tune in apabila mendengarkan suara narasumber ataupun suara saya tidak jelas ataupun echo, silakan komen di bawah agar kita bisa tahu dan kita bisa memperbaiki kualitas suara kita, ya. Gimana kabar Coach Haryo? Sehat di sana? Ya, luar biasa. Luar biasa. Pastinya sehat, Coach ya. Sehat friendly dan teman-teman. Ya. Baik. Kayaknya dideketin Coach Haryo. aja. Kayaknya dideketin aja lah ya. Iya, mungkin lebih dekat, nggak terlalu echo Coach Haryo ya. Ya. Baik, Coach Haryo, mungkin cerita sedikit nih pengalaman Coach Haryo sebagai seorang trainer di masa WFA ini bagaimana, Coach? Produktivitasnya Coach Haryo? Ya, Ya. mulai tahun 2010 Mulai tahun 2010 saya menekuni bidang pelatihan dan Hmm. sekitar tahun tahun 2014 saya memulai memulai digital digital marketing. Yes. Di awal-awal itu, Di awal-awal itu 2015 itu 2016 itu belum orang yang orang yang berminat ya digital dari marketing. digital marketing. Ya, Hmm. tapi Ya, tapi trennya naik. trennya Jadi Kenaikan trainingnya offline dan online. online. Baik. Jadi ketika Jadi terjadi ketika terjadi COVID ini, ya sih nggak jadi ya sih nggak jadi masalah ya. Hmm. Lama ini training Online ini training online saya kan Wah, training secara online terus jalan, Coach ya. Ya, training online ya training online-nya kan sudah jalan. Kok feedback begini ya? Feedback begini ya. Ya, jadi Jadi ketika terjadi terjadi COVID, COVID, training online-nya tinggal dinaikkan tinggal frekuensinya aja, tinggal ditambah aja. Jadi kalau Kalau dulu ngajar bulan di satu kota, di satu kota, gitu, misalnya di Jakarta, misalnya di Jakarta gitu, mungkin sebulan sekali, dan sekali di Jogja mungkin Jogja bisa mungkin 2 bulan, bisa 3 bulan sekali. 3 bulan Tapi sekali. dengan Tapi dengan sekarang ini ada perubahan ini ada perubahan yang signifikan
market saya langsung Maksud saya nasional. langsung nasional. Wow, langsung bisa nasional coach ya. Ya, Ya, nasional. Jadi sudah nasional, jadi sudah tidak saja, tapi sudah langsung tapi sudah nasional. langsung nasional. Kemudian Kemudian frekuensi juga makin banyak. juga makin banyak. Frekuensi kelasnya Cuman secara value-nya aja, value-nya nilainya nilai untuk online ini untuk dibanding online ini dibanding offline memang value-nya memang value-nya memang murah. harganya lebih murah. Ya. Ya, gitu. Tapi Tapi kalau kita bisa kalau kejar frekuensinya lebih sering, sering, kedepannya lebih ya banyak, mudah-mudahan ya mudah-mudahan secara income secara income bisa sama seperti bisa waktu sama offline seperti dulu. waktu offline dulu. Yes. Luar biasa sekali Coach Haryo ya. Jadi dulu sebelum COVID bisa travel ke Jogja, Jakarta untuk training offline di beberapa kantor, perusahaan, bahkan juga seminar umum ya Coach ya. Itu Ya. per kota. Ya. Sekarang karena COVID luar biasanya langsung go nasional Coach Haryo ya. Langsung audiensnya, menti-mentinya juga peserta seminarnya dari seluruh Indonesia, termasuk dari Palembang Coach ya. Oh, ini friendly dari Oh, ini Palembang. Fanny dari Palembang ya? Posisi saya sekarang sedang di Palembang, Coach. Kebetulan saya lagi di rumah, jadi karena memang pusat bisnis saya dan kantor saya ada di Jakarta. Nah, ini sedang mengurus SIKM ini, Coach, supaya bisa kembali ke Jakarta, Coach. Ya, baik. Baik, dari teman-teman friendly, suara Coach Haryo sedikit echo dari teman-teman friendly yang mendengarkan di audience. Jadi mungkin kalau bagusnya mungkin ada earphone, kalau Coach Haryo ada bisa pakai, ataupun mungkin lebih sedikit mendekat aja sih, Coach. Supaya untuk suaranya tidak terlalu echo. Mungkin juga bisa diatur dari bisa diatur juga dari ini Coach. Volume HP-nya Coach mungkin terlalu tinggi sehingga speakernya itu kembali lagi. Mau pakai ganti satu ini? Oh, mau diganti dulu. Ganti aja ya. Ganti aja ya. Oh, baik. Jadi ini kita close dulu untuk ganti ke yang baru. Terus dulu ya. Atau Ya. baik, nanti Coach join terlebih dahulu, nanti kita akan kembali bersama Coach Haryo dengan akun di-nya Coach ya. Baik, karena supaya kita mendapatkan audio yang lebih clear lagi dari Coach Haryo akan login dari akun yang satunya lagi. Nah, pada malam ini thank you teman-teman friendly yang sudah join. Saya sapa dulu nih teman-teman yang sudah join. Ada Health People Management, ada Liana Rahmasari, thank you. Ada Pak Richmond, suara Coach Eko, Haryo Eko. Oh yes, thank you Pak Richmond untuk korespondensinya. Sedang kita perbaiki terlebih dahulu, kita tunggu Coach Haryo. Ada Ramun Syah Utama, luar biasa. Ada Kangen, ada Michelle. Hai Michelle, kabar sehat di Jakarta ya. Kemudian ada Bram Moni. Halo Bro Bram Moni. Baik, kita masuk lagi sama Coach Haryo. Kita koneksikan terlebih dahulu. Masih banyak nih teman-teman yang join pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tune in aja terus. 45 menit ke depan kita akan membahas bagaimana tentang warm market dan funneling. Ya, bila teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya di komen di bawah ini. Kita akan bahas lebih dalam lagi bersama Coach Haryo sehingga teman-teman nih bisa menuju dari warm market menuju closing sales. Baik, kita menunggu koneksi dari Coach Haryo. Oh, halo Pak Ramusya. Malam Pak Ramusya, luar biasa. Stay tune ya malam-malam hari ini ya. Kita menunggu konfirmasi dari Coach Haryo nih. Kita sedang koneksi. Mungkin dari teman-teman friendly, mungkin boleh di komen di bawah ini karena kita mau lihat nih audiens kita datang dari kota mana aja. Dari seperti Coach Haryo katakan, karena COVID-19 ini seminar Coach Haryo jadi go nasional. Oh, saya juga mau dong go nasional gitu ya. Kita absen yuk teman-teman friendly, boleh komen di bawah dari kota mana aja teman-teman friendly yang tune in di live Instagram kita pada malam hari ini. Baik, saya koneksikan lagi ke Coach Haryo. Halo Michelle, luar biasa. Tune in ya malam ini ya, supaya bisa closing ya propertinya Michelle yang pasti. Supaya bisa dapat warm market yang hot ini ya. Baik, saya sedang koneksi bersama Coach Haryo. Kita sambil menunggu terlebih dahulu karena mungkin di HP satunya suaranya echo, kurang jelas terdengar, supaya nyaman nih nantinya. Woi, Pak Rismon dari Denpasar, Bali. Luar biasa. Bali aman ya Pak Rismon ya. Tertib sekali masyarakat di Bali sehingga angka COVID-19 di sana sungguh turun ya. Semoga Bali sudah bisa dibuka lagi untuk tourism ya, Pak Rismon ya. Baik, saya menunggu lagi dari Coach Haryo nih, belum terhubung karena masih waiting for Haryo Ardito. Wah, ini. Mungkin kita sambil menunggu juga nih.
Ya, saya coba sekali lagi masukin Coach Aryo. Baik, kita coba koneksi lagi. Mungkin karena di jam ini ramainya untuk kita live, jadi trafficnya lumayan tinggi sehingga koneksinya mungkin sedikit tersendat. Tapi tanpa masalah, kita tetap jalan. Coach Haryo Pakai sedang yang terkoneksi. Pakai yang ini. Ya, Luar yang biasa. tadi nggak bisa. Ya, yang tadi nggak bisa. Baik. Ya, kita sedang terkoneksi dengan Coach Haryo. Mungkin videonya aja belum keluar, suaranya udah keluar, Coach Haryo. Baik, luar biasa Pak Arismon. Nanti saya akan kembali datang ke Bali lagi. Sudah kangen nih sama Bali ini. Sampai menunggu dari Coach Haryo nih. Jadi teman-teman friendly, pada malam hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai tentang warm market dan sales funneling. Supaya teman-teman friendly nih yang sudah posting writing sales-nya, sudah posting banyak-banyak untuk soft selling-nya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menggiring warm market kita menuju closing tentunya ya. Baik, sebentar lagi kita akan terkoneksi dengan Coach Haryo, sedang loading terlebih dahulu. Halo Coach Haryo. Halo, sekarang bisa kedengeran? Sekarang bisa kedengeran? Suara keluar Coach, untuk video belum keluar Coach. Mungkin sambil berjalan dulu Coach, walaupun videonya belum keluar. Ya, oke. Ya, Yang oke. apa? Baik, Coach Haryo. Suara dulu aja silakan. Yes, it's okay, Coach Haryo. Yang penting suara bisa keluar, jadi teman-teman bisa dengar dengan jelas ya. Nanti komen Ya. di bawah apabila masih terdengar gangguan di suara. Coach, kita bahas dari dasar dulu nih Coach. Mungkin teman-teman friendly ini masih ada yang awam nih dalam istilah sales tentunya. Karena kan banyak juga teman-teman yang baru memulai bisnis secara online di masa pandemi ini. Nah, mungkin secara definisi dan karakteristik nih Coach, apa sih cold market dan apa sih warm market itu Coach? Ya, topiknya Ya, topiknya ini kan funneling ya. Sorry. Jadi yang dimaksud itu begini, ada dua macam prospek, ada prospek, dua macam prospek, ada biasa dua macam disebut prospek, customer, ya. customer. Ada dua macam prospek, Ada yang dua macam satu adalah prospek yang mendatangi kita. mendatangi kita. Yes. Ya. Nah, itu yang prospek Nah, yang itu yang mendatangi prospek kita itu adalah yang itu adalah membutuhkan, yang menginginkan, yang gitu ya. menginginkan, gitu ya. Nah, satu lagi adalah prospek tidak yang membutuhkan dan tidak menginginkan. menginginkan. Oh, tidak membutuhkan dan tidak menginginkan. Jadi ada dua Coach ya, yang membutuhkan dan tidak menginginkan, satu lagi tidak menginginkan, tidak membutuhkan Coach ya. Ya. Jadi kalau kita posisinya adalah yang menangkap yang itu jadi sisi prospek ya. Tapi kalau di sisi sales ya, itu ada sales force, dan ada tipe visitor. Ada tipe force, ada sales counter. Gitu ya. Jadi kalau kita akan menangkap visitor, orang yang tipe visitor itu kecenderungannya adalah menunggu pengunjung. Jadi buka kios, itu buka counter, jadi menunggu orang berkunjung. Gitu Baik, ya. sales visitor ya Coach ya. Ya. Nah, orang yang mengunjungi itu tidak tentu butuh atau menginginkan, karena kemudian dia posisinya dalam membutuhkan. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang dengan prospek yang tidak membutuhkan, tidak menginginkan, ini mau digarap atau tidak? Gitu ya. Ini mau digarap atau tidak? Kalau ini mau digarap, maka tipe yang cocok adalah ketika kita menjadi sales force. Jadi kita sebagai pemburu, kita ngejar, gitu ya. Oke, nah kita yang buru, Coach ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak membutuhkan, itu mereka dalam posisi unaware. Baik. Unaware, jadi mereka tidak peduli, gitu ya. Karena mereka nggak butuh, karena mereka tidak menginginkan, gitu ya. Jadi mereka unaware. Nah, itu yang disebut cold market, gitu. Itu yang disebut
kondisinya mereka adem, mereka dingin gitu ya. Oke, nah bagaimana membuat mereka warm, terus kemudian membuat mereka hot gitu ya. Jadi cold, Yes, warm, yes, and coach. hot gitu ya. Oke, nah kita di sini boleh bicara yang namanya konsep AIDA, awareness, AIDA. interest, ya, awareness, interest, desire, dan action, gitu ya. Oke. Awareness itu adalah mereka menjadi peduli, ya, aware. Kemudian interest itu mereka mulai tertarik. Kemudian desire itu Interest mereka tertarik. menginginkan atau berhasrat. Nah, hanya yang terakhir action itu mereka transaksi, mereka membeli. Gitu ya. Ini yang kita tuju ya, yang action ini ya, coach ya. Tantangan terbesarnya sebenarnya bukan tantangan terbesarnya di awal sebenarnya adalah bagaimana mengubah yang unaware menjadi aware. Jadi bagaimana yang mengubah yang cold ini menjadi air yang suam-suam kuku terus menjadi hangat gitu ya. Jadi belum ke warm, belum ke cold, belum ke hot dulu. Ya. Belum ke hot, masih di posisi warm, coach ya. Ya, bagaimana mengubah yang unaware menjadi aware gitu. Ya. Kalau itu Anda Unaware menjadi aware. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus bisa menciptakan isu, ya. Nah, isu ini bermacam-macam, tapi saya kasih dua hal aja yang kutub utara, kutub selatan, atau istilah saya bisa surga dan neraka gitu ya. Otak surga dan neraka, ya, otak manusia itu mencari sesuatu yang diharapkan, mencari yang nikmat-nikmat, mencari yang enak-enak, dan cenderung menghindari ancaman, gitu ya, menghindari penderitaan, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik bagaimana mengubah orang yang tadinya nggak peduli menjadi peduli, yang unaware menjadi aware. Nah, kita harus pintar-pintar menciptakan peduli menjadi peduli. Ya, isu. Misalnya dengan produk ini ya, Anda kalau pakai produk ini Anda bisa jadi ganteng loh, Anda bisa jadi cantik loh, gitu ya. Oke, nah itu harapan ya, kayak face app gitu kan. Kenapa orang suka? Karena orang yang jelek-jelek jadi punya harapan, wah, gua bisa jadi cantik, gitu ya. Yes, dengan diedit sedikit gitu ya, coach ya. Ya, atau dikasih ancaman. Sekarang dikasih ancaman. Ya, dikasih ancaman. Misalnya dengan COVID ini, COVID itu menyerang orang-orang yang antibodinya lemah, gitu ya. Makanya untuk memperkuat antibodi, Anda harus banyak vitamin. Ya, kemarin saya dikasih tahu teman saya, apotek di dekat rumah saya itu bulan April omsetnya tiba-tiba melompat ya. Yang tadinya nggak nyampe, yang tadinya cuma ratusan juta, kemarin ini lompat jadi 4,5 miliar. Ya, ratusan 4,5 miliar. Ya, jadi kemarin omsetnya bulan April itu mencapai 4,5 miliar. Kenapa? Karena banyak orang ketakutan, banyak orang takut mati, gitu ya. Oke, makanya beli vitamin segala macam. Nah, vitamin, suplemen gitu, coach ya. Ramai produk-produk seperti itu dijual. Kalau kita bisa, tadinya orang itu nggak nengok gitu ya, melihat kitanya nggak gitu ya. Tapi kalau kita bisa menciptakan isu itu, ya, terus orang jadi mendongak, oh gitu ya. Terus bagaimana? Nah, ya. Lebih aware jadinya ya, coach ya, karena ancaman itu ya. Ya. Nah, kita punya solusinya gitu. Jadi ketika mereka sudah masuk ke awareness, ya. Oke, kita tarik lagi ke interest gitu. Nah, disitulah kita punya solusinya, gitu ya. Nah, kalau kita punya solusinya, baru diproses ke lebih lanjut. Kita kasih penawaran, naik lagi menjadi hot prospect, closing, gitu ya. Oke, itu dulu. Jadi itu yang bahasan pertama yang
Friendly Walmart sampaikan cold dan warm tentang market dan hot ya, market ya coach mungkin ya. urutannya mungkin saya tambahin ya, cold, warm, and hot gitu ya. Warm itu kan hangat ya, hot itu yang panas gitu. Jadi kalau sudah hot biasanya sudah dekat closing gitu ya. Jadi Baik, bagaimana jadi yang hot itu yang mendekati yang tadi yang A terakhir action to buy atau action to closing coach ya. Betul. Baik, itu dia teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mengkarakteristikan cold market kita. Yang tadi pertama itu mereka yang tidak peduli atau tidak aware dan tidak minat. Nah, kita akan edukasi mereka dengan menggunakan isu, baik isu yang memberi mereka kenyamanan ataupun isu yang mengancam seperti itu ya, mengancam mereka sehingga mereka membutuhkan produk yang kita tawarkan menjadi warm market seperti itu, yang akhirnya menuju ke hot market untuk kita action to buy. Nah, coach, yang berikutnya nih, kita kan punya banyak social media nih, contohnya seperti saya punya ada berapa ribu friends atau pertemanan di Facebook, di Instagram seperti itu. Teman friendly juga banyak nih. Dari sekian ribu pertemanan atau follower di social media teman-teman friendly ini, bagaimana sih kita memilah target market yang sesuai dengan produk yang sedang kita jualkan ini, coach, via social media ini, coach, tentunya, coach. Ya, jadi sesuai yang Friendly sampaikan ke saya sebelumnya, topik bahasanya adalah market, dan yang kedua adalah tentang marketing funnel ya. Disebut marketing funnel boleh, sales funnel boleh ya. Oke, funnel itu apa sih? Yes. Funnel itu corong ya. Funnel itu corong ya. Tapi bisa juga disebut kolam, bisa juga disebut kolam gitu ya. Kolam ya, bisa disebut kolam. Okay. Jadi kalau tadi lebih keren ada 3 tipe sales custom ada 3 tipe tadi, sales yang tipe Salesforce, kemudian Salesforce dan sales visitor. Nah, ada satu lagi yaitu sales farmer. Sales farmer ini tipe petani, peternak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah membuat satu atau punya satu kolam. Saya ilustrasikan sebagai kolam aja ya. Nah, kolam ini baik, kita bikin kolam, ya. Kemudian kalau bentuknya corong gitu ya. Kalau funnel itu kan bentuknya corong gitu ya. Nah, corong itu kita isi sebanyak-banyaknya. Ya. Yes. Nah, setelah kita isi sebanyak-banyaknya, kemudian mulai disortir. Ya, mulai disortir. Ada penyortiran. Saya kasih ilustrasi begini aja. Kalau misalnya sekarang Friendly punya Facebook, sekarang saya ingin tanya, sekarang punya Facebook friend-nya ada berapa? Sekitar 3.500. Ya, nah, berarti sekarang pertanyaan kedua, kalau Anda punya 3.500, di antara 3.500 itu berapa persen yang prospek dari bisnis Anda? Berapa persen prospek dari bisnis saya? Saya bisa mengatakan 10-15%. Berarti ada sekitar 500 orang yang prospek. Jadi yang 3.000 tidak prospek. Visitor, kalau misalnya jadi audiens. Ya, sekarang gini, saya tegaskan kembali ya. Kita lebih tingkatkan lagi. Saya tegaskan kembali, kalau Anda punya 3.500 friend, sekarang kalau kita sebagai pemanfaat dari Facebook, sebagai pebisnis, tolong dijawab dengan tegas, di antara 3.500 itu berapa persen yang prospek? Dari 3.500 yang sudah saya up to 500. 500 ya? Up to 500 itu yang pernah 500. Nah, saya kasih PR ya. Dari 3.500 ada 500 yang prospek. PR pertama, naikkan friend Anda menjadi 5.000. Baik. Ya, jadi corongnya diisi 5.000 friend, gitu ya. Kemudian yang kedua, naikkan jumlah prospek. Sure. Nah, yang ketiga, dari naikin jumlah prospeknya juga. Yang ketiga, yang tidak prospek di unfriend. Oke. Ya.
Jadi disitulah proses funneling tersebut sampai nanti finally Anda punya 5.000 yang benar-benar prospek. Wow, oke oke oke, itu dia. Jadi eh, bagaimana cara filternya ya, Ya. coach ya? Nah, dari waktu ke waktu mulai difilter, Mhm. ya. Sekarang dari 3.500 naikkan menjadi 5.000, kemudian mulai difilter, ya. Oke, yang tadi 500 tadi kategori, misalnya kategori hot, ya. Misalnya ada Mhm. 2.000 yang masih so-so lah ya, yang masih warm prospek gitu ya. Nah, 2.000 berarti 500 Yes. ya. Nah, yang Hmm. sisanya mungkin masih dalam tahap penyortiran. Nah, kalau di dalam penyortiran itu ketemu yang benar-benar tidak prospek, itu langsung dibuang aja, Oh, baik 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 baik. ya. Jadi ini kita bicara murni sebagai pebisnis, murni sebagai pemanfaat. Maksudnya dibuang di sini adalah dalam tanda Mhm. kutip kalau memang misalnya friendly masih mau memaintain orang tersebut, bukan dibuang tapi silahkan dipindahkan ke Baik. akun satunya gitu. Mungkin ini teman baik, gitu ya. Oh, untuk kita kelola Ya, lagi mungkin ya. ini teman Hmm, 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 baik hmm. tapi nggak prospek. Pindahin aja ke kolam satunya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini Baik adalah baik. proses penyortiran, ya, proses penyortiran dari yang tadinya kita nggak kenal. Jadi Anda tadi kan punya 3.500. Mhm. Add lagi orang-orang yang Yes mulai yes dari yes. stranger, yang orang nggak kenal. Nah, ketika Yes, kita benar sekali kita coach. bertemu dengan orang yang nggak kenal, kalau kita sales ya kita harus berkenalan dong, gitu kan? Ya, kita harus berkenalan, Benar. ya. Perkenalkan diri Ya, terus terlebih dahulu. ketika kita berkenalan, kita step-stepnya kalau sebagai salesman itu probing and questioning, gitu ya. Bertanya sambil menyelidiki orang ini kira-kira prospek atau bukan. Kalau prospek ya tetap dilanjutkan, kalau nggak prospek ya di unfriend, gitu ya. Hmm. Sehingga Anda Supaya nggak punya terlalu menu-menuhin sampai 5.000 coach ya. sehingga Anda punya funnel itu untuk menyaring. Funnel itu kan Hmm. saringan ya, corong untuk menyaring. Hmm. Ya. Nah, di situ Anda mulai identifikasi mana yang benar-benar prospek. Nah, tentu saja yang di sini mulai kita punya cara memperlakukannya yang ada yang kita perlakukan mulai sepertinya ini apa perlu di maintain, misalnya kalau mereka posting kita kasih like, ya, mereka posting kita kasih komen, ya, Hmm. Hmm. kemudian mulai kemudian kita mulai menayangkan profil kita, mulai menayangkan bisnis kita, ya. Jadi kita punya 5.000 prospek, Hmm. Baik baik. pastikan mereka mengenal diri kita dengan baik, pastikan mereka mengenal produk kita, pastikan mereka mengenal bisnis kita, gitu ya. Hmm. Oke, Hmm. nah itu adalah proses dari cold ke warm gitu ya. Nah, kapan Anda mau closingnya? Nah, itu tergantung selling skill Anda. Apakah Anda mau Baik baik. closingnya mau di Facebook itu juga, atau mau lewat Messenger, atau lewat WhatsApp, atau Anda telepon. Nah, itu tergantung dari Anda punya selling skill gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara Hmm. Hmm. selling Hmm. skill, Hmm. Hmm. urusannya lain lagi nih gitu kan ya. Oke. Iya. Satu skill yang satu sub skill Ya, lagi itu coach ini ya. kan kita lagi bicara tentang prospecting ya, bagaimana mendapatkan prospecting Yes melalui yes. funneling. Nah, jadi media sosial ini misalnya setiap media sosial itu bisa berfungsi sebagai eh, alat untuk mengumpulkan prospek. Misalnya Facebook ya berupa friend, Mhm. misalnya Facebook group berupa member, ya misalnya fanpage berupa liker atau follower, misalnya WhatsApp group, ya WhatsApp Hmm. group itu berupa member dari WA group, atau misalnya WA
kalau Anda WA itu data kontak WA, Anda bisa manfaatkan untuk WA sales ya, atau bisa manfaatkan untuk WA status, gitu kan ya. Nah, makanya Anda punya telepon WA dilihat tuh isinya prospek apa bukan, gitu kan ya. Kalau Anda pakai Instagram ya coba cek followernya ada berapa, gitu ya. Nah, kalau Anda pakai YouTube ya tinggal Anda punya subscriber ada berapa, gitu ya. Oke. Nah, itu semua adalah kolam yang berisi database. Gitu, Friendly. Kolam database kita, Coach ya. Jadi untuk teman-teman Friendly nih yang sekarang mau mencari wow market atau memfilter wow marketnya. Ya tadi Coach sudah ajarkan kita fullkan dulu kita punya follower atau friends kita di Facebook kita ataupun Instagram kita. Kalau di Facebook itu full bisa sampai 5.000 ya. Nah dari 5.000 itu kita bisa filter lagi nih mana yang prospek Anda sesuai dengan produk yang teman-teman Friendly jualkan seperti itu. Bisa dilihat dari interaksi ya Coach ya, kita komen dia, kita like dia, kita lihat kita punya postingan kita, apakah teman-teman juga membalas atau bagaimana mereka mengkomen kita, tertarik atau peduli nggak, atau posisinya membutuhkan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah full nih 5.000, teman-teman Friendly bisa sortir lagi nih yang bukan target market atau yang bukan warm market ataupun bukan yang kita prospekkan. Silakan teman-teman Friendly bisa di-unfriend terlebih dahulu. Kalau benar-benar teman-teman Friendly mau di-filterin terlebih dahulu. Atau teman-teman Friendly bisa menggunakan dua akun yang berbeda, akun pribadi misalnya untuk mensisihkan teman-teman. Biasanya kita punya teman-teman yang sudah kita follow, kita sudah friend, teman-teman kampus, teman-teman sekolah, sudah tahun-tahunan dulu, bisa kita pilah seperti itu untuk tetap menjalankan relation kita sebagai friend di dunia nyata dan juga di Facebook. Begitu juga Coach Haryo ya. Nah, Coach, kalau yang berikutnya nih, kita kan mau juga memfunnelling atau memfilter. Kita punya wow market nih, kita mau melihat dari sekian ribu audiensnya kita atau follower atau fans di Facebooknya kita, di sosial media kita. Kita kan setuju semua nih, bahwa di sosial media itu bukan untuk jualan hard selling. Langsung dijual mobil ini, dijual makanan ini, seperti itu Coach ya. Nah, bagaimana nih Coach, untuk sedikit tips, postingan yang kita bisa menarik wow market sesuai dengan target yang kita tuju ini Coach? Sebenarnya begini, sebenarnya tidak semua media sosial itu untuk salah satu strategi sales ya, punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Kalau Anda pakai Facebook itu karakteristiknya adalah friendship, pertemanan, ya. Friendship, jadi Facebook itu, setiap media sosial itu punya karakter masing-masing gitu ya. Jadi kalau Facebook itu sudah jelas-jelas itu adalah friendship. Jadi fungsinya adalah untuk pertemanan. Jadi kalau untuk pertemanan, friendship ya, teman-teman. Karena untuk pertemanan maka yang perlu didahulukan adalah relationship-nya dulu. Nah, ketika kita berrelasi, itu dia teman-teman ya, pastikan mereka mengenal kita dengan baik. Kalau mereka sudah mengenal kita dengan baik, kemudian kita pastikan mereka mengenal apa bisnis kita gitu ya. Jadi medsos itu dibacanya adalah media untuk bersosialisasi. Gitu loh. Media untuk bersosialisasi. Ingat ya teman-teman Friendly ya. Jadi medsos itu bukan sekedar media sosial, tetapi media untuk bersosialisasi. Nah, itu Facebook. Tapi kalau Anda Instagram, tergantung Instagram Anda settingnya personal profile atau toko online. Gitu ya. Nah, kalau toko online tentu saja dibandingkan dengan personal profile, beda. Kalau personal profile mirip dengan Facebook Friendship. Tapi kalau toko online itu mirip dengan Facebook Fanpage. Toko online beda dengan Facebook Fanpage, teman-teman Friendly ya. Ya, jadi kalau personal profile itu sama dengan Facebook Friendship. Tapi kalau Anda bikin IG-nya, Instagram-nya berupa toko online, bukan nama orang, ya, maka itu sudah murni bisnis. Jadi itu Anda seperti buka toko. Baik.
Nah, itu mirip dengan fanpage, Facebook fanpage, gitu ya. Oke, jadi kalau Anda cuma buka toko, maka orang yang berkunjung ke toko Anda adalah orang yang membutuhkan, orang yang menginginkan. Jadi, Baik, sudah interest to ya, buy gitu Coach ya. gitu. Tapi kalau personal, nah itu kita perlu menjalin hubungan baik, ya. Kemudian kita setelah hubungan baik baru kita pendekatan, ya, penawaran, ya. Jadi prosesnya mungkin lebih lama, gitu ya. Oke, nah lain lagi dengan WhatsApp, ya. Kalau WhatsApp itu Beda dengan juga WhatsApp. Oke, ini tentang bermacam-macam, WhatsApp nih. ya. Mana Coach? Ada WhatsApp personal. WhatsApp personal itu mungkin bisa Anda gunakan sebagai kalau Anda jadi sales door to door, gitu ya. Oke. Yes. Ya, kalau WA status itu mirip dengan Facebook friendship. Ya, makanya kalau WA status Anda harus punya banyak orang yang save kontak Anda, karena kalau Anda pasang status, jadi orang yang nge-save kontak Anda itu sama dengan follower Anda. Yes. Gitu ya. Jadi bisa melihat postingan di update statusnya Ya. kita Coach ya. Terus ada lagi WA group. WA group itu ada dua macam. WA group ini mirip dengan atau sama dengan Facebook group. Ya. Nah, WA group sama dengan Facebook ada group. dua Baik. macam. Ada WA group yang milik kita, ada WA group milik orang lain. Nah, ini mirip dengan Ya, benar sekali Coach. Facebook Itu group. Ya, Facebook group juga begitu. Ada, kita bisa bikin Facebook group sendiri, kita bisa join Facebook groupnya orang lain. Gitu. Nah, kalau yang namanya grup, ya kita tengok isinya ada berapa orang. Gitu. Ya, kalau misalnya WA group isinya ada 200 orang. Ya. Nah, bagaimana Anda bersosialisasi dengan 200 orang di grup itu? Ya, Anda mau pakai direct selling atau indirect selling, gitu kan? Ya, kalau indirect selling. Baik, hard selling atau soft selling biasanya gitu. Bukan soft selling atau hard selling, beda. Ya. Oh, beda lagi. Mau direct atau indirect seperti itu ya. Saya bagi 3, direct, indirect, dan covered selling, gitu ya. Covered selling, tersembunyi, kerja bahasa Indonesianya ya, bahasa kerennya gitu. Tidak langsung. Nah, ini ada satu lagi yang di bawah tidak langsung, yaitu terselubung. Nah, itu namanya covered selling, gitu. Covered selling dari terselubung, baik. Gitu. Saya lebih suka pakai istilah indirect daripada soft selling ya. Kalau indirect itu lebih bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Indirect ya, selling. Nah itu kalau Anda pakai WA group, Anda bisa direct bisa, indirect bisa, ya. Oke, covered bisa gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya 3 medsos ini menurut saya harus diaktifkan semua, harus dimanfaatkan semua. Kalau Anda mau bisnis, tiga medsos ini harus diaktifkan semua. Nah, saya tambahkan satu lagi, ya. Untuk yang bisnisnya B2C, business to consumer, Anda boleh tambah satu lagi, marketplace. Consumer langsung produk ya. Marketplace. Ya, nah, marketplace ini semacam Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, itu seperti itu jadi etalase. Nah, etalasenya disamakan dengan toko online di Instagram. Oke, jadi itu 3 medsos itu dimainkan semua, ditambah satu lagi marketplace. Kalau properti ya marketplace-nya misalnya Rumah 123 gitu kan ya. Yes. Web listing ya Coach ya. Banyak saya juga pakai Rumah 123, rumah.com ya juga dipakai. Tapi kalau B2C kan supaya gampang transaksinya ya di marketplace aja gitu. Nah, kita pendekatannya, promosinya kita lewat 3 medsos tadi gitu. Nah, semua medsos tadi masing-masing dihitung. Kalau Facebook friend-nya ada berapa? 5.000.
Instagram followernya ada berapa, kalau WA kontaknya ada berapa, kalau WA group join berapa WA group, gitu ya. Kalau fanpage Baik. followernya ada berapa, gitu ya. Nah, dijumlah. Nah, itulah database Anda, gitu ya. Gitu. Baik, baik, luar biasa. Jadi ingat ya teman-teman friendly ya, untuk kita yang berbisnis nih, yang namanya Ini sosial media sambil itu nggak cuma friendly hanya ngobrol Facebook. dulu nih, kayaknya saya perlu ulang nih. Saya ulang lagi aja ya. Oh, baik, baik, baik. Silakan Nah, coach, silakan coach. friendly Saya ngobrol ya. rangkum terlebih dahulu. Mungkin coach bisa reconnect. Cuman ya, tadi kita udah dari coach Haryo bahwa kita sebagai seorang pebisnis nih, 3 medsos ataupun 4 medsos kita harus semua aktif. Kita nggak bisa cuma mengandalkan dari Facebook aja. Kita nggak bisa mengandalkan dari Instagram aja, atau mungkin Twitter, atau mungkin dari alat medsos yang lain. Semuanya harus kita pakai. WhatsApp juga harus kita aktifkan semua dan harusnya bersinergi. Nah, tadi teman-teman kita udah mendengarkan dari Coach Haryo bahwa di Facebook itu lebih ke friendship. Jadi kita bagaimana membuat kolam friendship di Facebook itu nanti. Nah, dari Facebook kita bisa ke Instagram. Nah, di Instagram teman-teman friendly bisa buat nih Instagramnya untuk penggunaan personal branding atau untuk toko online. Ya, kalau teman-teman friendly membuat bahwa Instagramnya untuk personal branding, ya tentunya kita perlu friendship lagi dengan follower-follower kita. Tapi kalau teman-teman friendly membuat tujuannya untuk berbisnis di toko online-nya di Instagram, tentunya treatmentnya berbeda lagi. Jadi kita bisa punya FB group ataupun WA group, itu kita bisa melakukan dari Coach Haryo jelaskan indirect selling atau direct selling atau covert selling, ya tersembunyi seperti itu. Kalau mau tahu gimana caranya, ya nanti kita bisa belajar lagi lebih dalam lagi dengan Coach Haryo tentunya. Baik, Coach Haryo sudah keluar nih, woi. Kita kangen juga nih lihat Coach Haryo seperti itu. Baik, untuk teman-teman friendly yang masih tune in di live Instagram kita di Mini Coaching Series, teman-teman bisa langsung bertanya di komen di bawah ini. Ya, mau tanya langsung tentang bagaimana tentang go market dan sales funneling, bisa langsung komen di bawah, kita langsung bisa bahas bersama Coach Haryo seperti itu. Mungkin Coach satu pertanyaan lagi nih Coach dari saya mengenai sales calls. Nah, ini kita penting sekali yang namanya melakukan sales calls. Mungkin teman-teman friendly nih, mungkin masih bingung nih dalam melakukan sales calls dengan wow market yang dituju. Nah, mungkin boleh sedikit share beberapa tips nih, Coach, untuk kita bisa memulai sales calls yang friendly dengan wow market kita ini, Coach. Ya, kalau untuk sales call itu saya sarankan menggunakan kalau dulu kan kita lewat ketemu langsung ya, face to face ya. Yes, Tapi yes, untuk face to face pun kita juga melalui prosesnya kan juga melalui janjian ya. Nah, janjiannya bisa lewat WA atau lewat telepon gitu ya. Nah, sebenarnya jauh dari dulu tidak ada COVID pun juga sebenarnya kita sudah melakukan telesales atau telemarketing. Misalnya kita menggunakan telepon, ya. Kemudian lewat telepon itu apakah kita bisa langsung closing atau tidak? Kalau tidak, ya kita perlu face to face, ya kita janji untuk ketemu. Misalnya begitu ya. Nah, dalam kondisi COVID seperti ini, kalau kita mau menghubungi prospek lewat WA, kalau kita menghubungi orang yang tidak dikenal, tingkat penolakannya akan sangat tinggi. Gitu ya. Jadi ya itu wajar, nggak ada masalah sih. Jadinya kayak spam ya, Coach ya, bagi penerimanya, Coach ya. Mungkin bisa 101, mungkin bisa 51 ya. Asalkan masih ada satunya aja nggak apa-apa, mau 1001 juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan sampai 100 atau 1000 gitu ya. Yang penting masih ada pecah telurnya gitu ya. Asalkan Anda punya metode apapun, kalau masih 101 itu masih bagus gitu ya. Yang penting jangan 100 gitu ya. Jangan 100 telur ya. Ya, gitu. Tapi kalau sudah 101, udah bisa pecah telur, coba ditingkatkan jadi 51. Jadi 21 gitu kan ya. Nah, kalau memang Anda mau pendekatannya indirect, artinya Anda tipe sniper, bukan tipe Rambo ya.
ada sniper, ada Tipe tembak. sniper ya. Satu peluru untuk satu target ya coach ya. Nah, jadi one shot one kill, satu peluru satu nyawa. Oh, one shot one kill Gitu ya. teman-teman friendly ya. Ya. Tapi kalau Rambo itu kan banyak peluru tapi sedikit yang kena gitu ya. Wah, ya, yang kena banyak kan juga yang miss-missnya coach ya. Ya, oke, banyak lah. Oke, nah makanya dikombinasi antara WA di sini bisa dikombinasi dengan Facebook, gitu ya. Nah di Facebook kita kan tadi punya 5.000 friend, ya. Yes, yes. 5.000 friend itu kita sortir dulu sampai menjadi prospek. Nah kemudian kita mulai rajin-rajin menjalin hubungan baik dengan mereka. Jalin hubungan baik nih teman friendly ya. Ya, jadi misalnya sekarang saya tanya, Friendly suka lihat status orang lain nggak? Nggak cuma lihat coach, komen juga sering, di like juga iya gitu coach. Ya, suka ngasih like orang lain nggak? Tentunya dong coach. Like Ya, sekarang tuh ada yang warm, ada yang di hug coach, yang di hug. Itu icon yang baru itu coach. Kalau mereka friend itu semuanya prospek, maka friend itu kalau tadi semuanya sudah prospek, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan selanjutnya adalah Anda harus rajin-rajin ngasih like ke mereka. Kasih like terus ya. Ya, Baik, sekarang baik, saya tanya, orang yang dikasih like itu seneng nggak? Oh ya, dia like balik juga langsung ada komen di bawahnya Ya, terkadang. kalau Friendly pasang status, saya kasih like, Friendly seneng nggak? Oh ya dong. Seneng Ada ya? acknowledgement gitu ya. Ya. Ada diperhatiin gitu. Oh, Coach Hari perhatiin saya gitu. Yang kedua, Baik, baik. ngasih like itu bayar atau gratis? Yo, gratis coach. Gratis ya. Oke, Yes. jadi ada 3 hal yang penting di sini ya. Oke. 3 hal, baik coach. Yang dikasih like happy, ya. Ngasih like-nya kita nggak modal apapun, cuman modal jari aja. Klik doang. Yes. Yang ketiga apa? Yang ketiga mereka itu adalah prospek kita. Baik, baik. Coba renungkan, ulangi tadi yang saya ngomong. Jadi yang pertama yang di like itu senang, yang kedua like itu gratis cuma diklik pakai jari doang, dan yang ketiga mereka itu prospeknya kita, coach ya. Itu teman-teman friendly ya. Oke. Baik, nah, jadi kadang-kadang kasih komen juga gitu ya. Kalau kita sudah kasih itu penting. Lama-lama mereka jadi itu yang disebut kita memberikan perhatian. Lama-lama mereka balik memperhatikan kita nggak? Yes, coach. Nah, itu awal perkenalan, itu awal menjalin hubungan baik. Nah, kalau sudah kenal, kita lanjutkan dari 5.000 itu kita nanti ketahui mana yang hubungannya sudah baik. Yang hubungannya sudah baik, lebih intensif diajak ngobrol. Ya, nah ngobrolnya bisa dipindahin, minta nomor WhatsApp-nya atau lewat Messenger, tinggal dia nyamannya lewat mana. Itu. Nah, berarti kan sudah lebih dekat lagi nih. Sudah friendship lagi, gitu ya. Jadi kita meningkatkan level of acceptance. Ya. Kita meningkatkan level of acceptance. Jadi kalau kita mau menawarkan, kita itu harus mendapat penerimaan dulu. Kalau level of acceptance-nya rendah, maka tingkat penolakannya tinggi. Tapi kalau level of acceptance-nya tinggi, maka tingkat penerimaannya juga tinggi, tingkat penolakannya akan rendah gitu. Gitu kan? Baik, jadi jadi kalau dengan kita lewat online ini, ya jangkauan kita bisa lebih banyak. Betul nggak? Yes. Seperti coach tadi bilang bahwa trainer sekarang coach tuh go nasional gitu ya, dengan sosial media ini gitu ya.
Oke, jadi jangkauannya bisa lebih lebih besar, lebih banyak, lebih luas karena apa? Kalau Anda misalnya sekarang saya tanya, kalau Anda offline sehari bisa janji temu berapa orang? Sehari itu up to 2, coach. 2 kalau di Jakarta posisi kita pagi sama sore. Itu 2. Ya, coba kalau Anda lewat bisa ngobrol lewat bisa pendekatan lewat Facebook, bisa ngobrol lewat WA, bisa telepon. Sehari kira-kira bisa pendekatan berapa orang? Wah, kalau yang sekarang aja eh, sehari 5 sampai 10 yang kita Ya, chatting-chattingan mengenai suatu produk, coach. ya, jadi kan bisa lebih banyak kan ya? Oke, Yes. nah itu yang disebut sales call. Hmm. Call itu artinya visit, sales visit gitu ya. Nah, Sales jadi visit. ya sales visit atau sales call. Nah, bagaimana sales call kita bisa terkonversi menjadi closing gitu kan? Ya, itu Hmm. tergantung dari selling skill Anda, tergantung dari Baik, kita butuh satu proses upgrade lagi lagi. teman-teman ya. Untuk proses Ya, lebih ke closing salesnya gitu. Baik, ya. karena waktu kita terbatas ini coach ini sungguh luar biasa sekali. Teman-teman mungkin ada yang mau lebih dalam lagi nih untuk belajar sama coach Haryo, mau di training nih coach, mau di coaching nih sama coach Haryo khususnya seperti itu. Boleh nih coach Haryo share untuk teman-teman friendly nih. Mungkin ada kelas-kelas online yang teman-teman friendly bisa ikuti nih untuk belajar bersama coach Haryo nih khususnya di Ya, sales and training, sales and marketing di sosial media ini coach. ya. Jadi eh, dulu awalnya karena saya ingin mengedukasi masyarakat Indonesia, saya membuat materi digital marketing yang Hmm. menjelaskan ini tadi semua gitu ya. Jadi Hmm. ini tadi jadi jelaskan ya. Jadi Yes, orang banyak yes. peserta itu yang perlu dibenerin itu mindsetnya aja, digital marketing mindsetnya. Misalnya banyak Digital pemahaman marketing yang mindset. salah. Nah, kalau pemahamannya sudah dibenerin, nah baru Mm-mm. diajak masuk ke dalam. Nah, kalau diajak masuk ke dalam, Hmm. sekarang materinya saya pecah jadi 3, gitu ya, supaya 3 fokus. materi. Ya, Facebook marketing, Facebook WhatsApp, marketing, Instagram marketing, dan WhatsApp marketing. Itu Instagram marketing, dan tiga-tiganya WhatsApp sama-sama marketing. pentingnya. Hmm. Nah, minggu Baik. ini itu setiap pekan saya putar. Misalnya eh, pekan lalu itu WhatsApp marketing. Ya, pekan WhatsApp ini marketing minggu Facebook kemarin ya. marketing. Facebook marketing nih pekan ini besok Baik. nih tanggal 10 sama tanggal 11. Nanti minggu depan Tanggal 10, tanggal 11. ya, minggu depan tanggal 17 18 itu Instagram marketing ya. Baik, baik. Nanti minggu depannya lagi tanggal 25 26 nanti WA marketing. Jadi muter lagi gitu 25, ya. 26 WA marketing. Jadi Oke, jadi berkala dan terus kita membahas 3 materi ya itu, coach. kelasnya kelasnya lewat WA group pagi dan malam. Kalau Hmm. pagi jam 10 2 sesi Rabu Kamis. Kalau malam Hmm. jam setengah 8 Rabu Kamis. Kemudian di Rabu WA group Kamis. Baik. itu ada bimbingan selama 1 bulan. Bimbingan 1 bulan. Wah. Lewat WA Group. Terus kemudian nanti ada sesi diskusi seminggu sekali itu lewat WA Group. Lewat Zoom, lewat Zoom. Ya, melalui Zoom. Baik, baik, coach. Ya, jadi Jadi itu dia. setelah Hmm. setelah belajar kita kasih kesempatan praktek ya. Saya bimbing untuk praktek, nanti boleh tanya-tanya sama praktek, nanti kemudian seminggu kemudian nanti saya buka Zoom, kita diskusi, tanya-tanya gitu ya. Oke, nanti ada Zoom lagi, boleh ikut lagi, boleh diskusi lagi. Jadi Hmm. memang kita memang membimbing, benar-benar membimbing, pengen mendorong orang yang serta ikut itu nggak sekedar tahu saja, tapi juga Yes, praktek bisa sampai praktek tentunya ya. mengintegritas. Ya, Luar biasa. Jadi itu dia teman-teman friendly ya. Bagi teman-teman friendly yang mau dibimbing, di coaching sama Coach Haryo langsung, bisa langsung direct Instagram ke Coach Haryo di uh, Coach Haryo, Instagram Coach Haryo di sini. Ada bisa daftar Hmm. langsung untuk Nih, training saya via kasih aja WA nih. group. Anda boleh tes Ya, ya. Nanti mm-mm. Anda Baik. nanti search, ketik pembicara. Nah, nanti ketemu Ketik siapa? pembicara. Ya, Oh, udah oke, oke, ketik aja. oke, oke. Nanti search,
ketik pembicara. Nanti saya jamin akan ketemu saya. Nah, bagaimana kok bisa ketemu saya? Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Baik, baik, luar biasa. Jadi tinggal search ketik pembicara, nanti ketemu sama Coach Haryo gitu ya. Luar biasa sekali ini skillnya, ini luar biasa. Jadi teman-teman friendly jangan tunda lagi, jangan rugi lagi. Jadi kita ada tiap minggu, Rabu, Kamis untuk jadwal di jam pagi, juga ada di jam malam dengan sesinya yang sama sesinya. Nanti juga per 1 bulan kita bisa diskusi lagi via Zoom sama Coach Haryo. Jadi bagi teman-teman nih, langsung direct DM Coach Haryo di Instagram Coach Haryo di sini. Langsung tanya, Coach saya mau training, Coach saya mau ikut, Coach. Berapa investasinya? Langsung ditanya di DM bersama dengan Coach Haryo di sini. Langsung dibimbing dan juga bisa praktek langsung untuk bisnis sosial media Anda. Baik, terima kasih Coach saya ucapkan untuk sharing pada malam hari ini. Luar biasa, sangat memberkati sekali buat teman-teman friendly. Jadi ingat bagaimana kita bisa memilah untuk wow market kita dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp grup kita untuk menuju ke closing nantinya. Nah, kalau mau tahu teknik closing, harus nanti kita akan belajar satu subtopik lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih buat Coach Haryo untuk waktunya pada malam hari ini udah sharing. Jadi teman-teman bisa langsung ikut di coaching sama Coach Haryo ya. Baik, thank you Coach Haryo. Saya undur diri terlebih dahulu untuk Coach Haryo. Sehat terus Coach Haryo ya. Ya. Baik, di masa pandemi produktif terus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you Coach Haryo, luar biasa. Terima kasih. Salam friendly Coach. Sampai ketemu lagi Coach. Nah, teman-teman friendly, di malam ini kita sudah belajar dari sesi kita wow market dan sales funnel. Ya, untuk teman-teman friendly bisa belajar bagaimana memilah wow market dari teman-teman sales, dari friendly, dari audiens teman-teman sales di sosial media teman-teman untuk bisa diarahkan atau dipilih menjadi wow market sesuai dengan target market atau produk yang teman-teman sales jualkan. Dari situ teman-teman bisa menggunakan dari Facebook, Instagram, dan WA. Nah, bagi teman-teman friendly yang mau lebih dalam lagi, bisa praktek lagi, langsung follow di Instagramnya Coach Haryo Ardito, di @haryoardito untuk mendapatkan coach lebih lanjut lagi di coaching via grup Instagram. Baik, terima kasih untuk teman-teman friendly dan ingat besok kita akan bertemu lagi di live Instagram kita di mini coaching series transformasi sales offline menuju sales online. Besok part yang ke-7 kita akan belajar nih bagaimana personal branding menuju closing. Wah, ini penting sekali nih. Belajar personal branding untuk menuju ke closing. Tentunya bersama coach kita yang luar biasa, icebreaker nomor 1 Indonesia, Coach Ferdi Kawi. Besok hari Rabu jam 7 malam. Ingat, besok hari Rabu jam 7 malam. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Luar biasa sekali, kita sudah tune in selama 45 menit ke depan ini, sampai 50 menit, kita hampir waktu habis. Ya, pesan saya tetap produktif, tetap optimis, dan update terus ilmu sales teman-teman friendly di masa pandemi ini. Stay at home, jaga jarak aman, dan patuhi arahan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, salam friendly, dan selamat malam.